Oke, baik. Adik-adik semuanya sudah masuk ya. Walaupun masih banyak yang belum masuk, nggak apa-apa, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing, keyakinan masing-masing. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Tuhan yang pilihannya disampaikan kepada kita dimampukan menyelesaikan kualitas tepat waktu dan semoga selalu dalam lindungan Allah beserta keluarga. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Kita masuk ke sesi 3 ya. Oke, kita masuk ke sesi 3, teknologi komunikasi dan informasi dalam new economy. Ciri-ciri abad 21. Kan sering dengar kan ya, wah sekarang nih abad 21. Abad 21 itu apa sih? Identik dengan digitalisasi, bio revolution berbasis teknologi informasi. Menurut Don Tapscott, globalisasi menghasilkan produk berbasis pengetahuan. Muatannya ada digitalisasi, yaitu semua serba digital, berbau teknologi informasi, kemudian virtualisasi, ada uang virtual, ya kan? Kalau dulu kita suka lihat film robot atau film Star Trek, nah itu kan banyak manusia virtualnya ya. Nah sekarang sudah nyata nih, bukan di film lagi. Kemudian ada molekularisasi, molekul berarti kan sesuatu yang kecil ya, partikel-partikel kecil. Nah apa sih maksudnya molekularisasi ini? Artinya partikel kecil ini mudah beradaptasi. Jadi maknanya adalah kemampuan untuk adaptasi dengan sangat dinamis. Kalian bisa merasakan ya, semakin dengan adanya pandemi, dampak positifnya ya, kita tidak melihat dampak negatifnya pandemi. Ini era digitalisasi semakin terdorong dengan kuat. Kemudian jaringan. Nah, kalau dulu orang hanya paham jaringan LAN, WAN. Nah, sekarang jaringan lebih luas lagi cakupannya. Bahkan anak-anak SMK itu sudah mahir ya, dan banyak yang ikut SMK jurusan TKJ. Sebentar, agak keselak ya, teknologi jaringan. Kemudian industri berbasis inovasi. Nah, kalau tidak ada inovasi, maka akan ketinggalan, tidak mampu bersaing dengan teman-temannya atau dengan kompetitornya. Teknologi informasi dalam era digitalisasi saat ini juga dikenal dengan the borderless world, jadi dunia yang tanpa batas, itu oleh Dr. Kenichi Ohmae. Indonesia tidak siap menghadapi abad 21 karena kondisi sosial politik tidak mendukung perkembangan teknologi telematika. Itu dulu ya, sekarang sudah tidak ya. Sekarang sudah lebih siap, konsultannya semakin banyak, termasuk konsultan di kita juga. Ketika pandemi orang pada sepi, banyak yang gulung tikar, tetapi perusahaan-perusahaan konsultan di bidang IT malah semakin banyak ya, semakin banyak tender-tendernya gitu. Ya, memang itu rezeki ya, namanya rezeki. Hal ini pada gilirannya akan membuat Indonesia tersisih dalam arena persaingan ekonomi global. Itu kalau tidak cepat tanggap merespon perubahan. Tetapi yang terjadi, alhamdulillah, walaupun masih banyak yang harus dikejar dari berbagai
sisi kekurangan, tetapi insya Allah Indonesia bisa mengejar ketertinggalan. Ya, jadi tidak benar ya. Benarkah prediksi tersebut? Tidak benar ya. Bahwa TI sendiri setiap tepat guna bermanfaat bagi pengembangan bisnis. Kalian pernah dengar tidak ada launching aplikasi untuk petani? Bahkan belum lama ini saya juga sudah lihat iklannya, itu sudah dipromosikan. Apa ya namanya, saya lupa. Jadi kalau misalkan kalian pada masa pandemi ini mau beli sayur mayur atau buah-buahan, bisa pakai aplikasi ya sekarang. Jadi bukan hanya apa itu seperti Tokopedia, kemudian Shopee dan sebagainya, itu namanya apa, marketplace. Marketplace-nya bukan hanya komoditas pada umumnya, tetapi juga untuk industri argo pertanian. Bahkan bisa beli sayur dari petani ya. Pernah dengar juga tidak ada orang yang menuai mendulang rupiah, artinya dia memang menuai keberuntungan melalui Facebook. Jadi dia menawarkan hasil taninya melalui Facebook, lalu dikirim. Kenapa suaranya tidak terdengar? Kenapa suaranya terdengar kan? Nah, jadi bagaimana mereka itu merespon perubahan-perubahan ini dengan berbagai macam metode. Pada akhirnya mereka memenangkan persaingan global, ya kan? Tidak semua orang saat itu, terutama di komplek ya. Kalau di komplek kan masih ketat sekali ya, mereka tidak mau gitu. Sedang pandemi, apalagi ada yang terindikasi lalu harus ke tukang sayur, nggak mau ya. Tapi kalau di pedesaan gitu, kampung-kampung masih berani ya keluar. Nah, berikutnya masyarakat berbasis pengetahuan, knowledge-based society of the 21st century. Nah, sekarang ada Halodoc, ya kan, artificial intelligence, jadi kecerdasan buatan. Saya sendiri termasuk salah satu pasiennya. Waktu dulu saya pernah terindikasi terkena COVID. Nah, saya pernah nih, di sini banyak ya penyintas. Ada yang belum pernah kena sama sekali COVID. Alhamdulillah saya ini termasuk OTG ya, karena saya mungkin menunggu suami saya selama 4 hari di IGD dalam kondisi yang prihatinkan, ya mau tidak mau bersama pasien COVID semua, dan mereka semua pakai APD ya, petugas rumah sakit, sedangkan saya tidak. Sebab kalau nggak dibantu juga mereka kewalahan dengan pasien sangat banyak. Nah, 4 hari intens di rumah sakit. Setelah akhirnya dapat ruang isolasi, saya pun mengisolasi diri. Nah, sebelumnya di PCR dulu, saya sehat, badan sehat semua, rasanya baik-baik aja, karena memang pada saat itu juga didoping terus, vitamin, kucing dan segala macam dimasukin, apa aja dimasukin. Tapi apalah daya ya. Pas di PCR positif, tapi badan sehat. Alhamdulillah 3 hari 4 hari sudah negatif lagi setelah isoman. Nah, saat itu saudara saya, karena kan saya PCR di Sari Asi ya, kemudian untuk pergi ke dokter juga banyak klinik yang tutup karena takut juga beresiko. Terus nggak boleh pergi kemana-mana. Nah, bingung kan? Akhirnya saya dibantu oleh saudara saya didaftarkan ke rumah sakit Pertamina. Nah, dari rumah sakit Pertamina ini, maksudnya dokter dari rumah sakit Pertamina akhirnya video call sama saya. Jadi saya itu ya seperti Halodoc ya, jadi pengobatannya itu virtual. Dan sama, suami saya juga setelah keluar dari rumah sakit itu check up-nya tidak mau dokternya ketemu, khusus pasien COVID. Mereka itu online. Ya begitu ya, kecerdasan artificial. Intelligent artificial, kecerdasan buatan. Termasuk juga psikologi, ya kan? Psikologi juga sudah mulai ya mendeteksi kecerdasan yang dipelajari manusia di dalam bahasa pemrograman. Nah, menurut Don Tapscott, ekonomi baru adalah satu ekonomi pengetahuan dan aset kunci dari setiap perusahaan, organisasi atau institusi adalah aset intelektual yang dimilikinya. Nah, ini adalah key person, maksudnya ya, key person, aset intelektual. Jadi orang-orang kunci ini yang berbakat, yang memiliki talenta khusus, kemudian integritasnya juga tidak meragukan. Nah, ini adalah orang-orang yang menjadi
key person di perusahaan atau organisasi. Sedangkan menurut The Washington Post is that natural resources do not power economies, human resources do. Jadi sumber daya naturalnya bukan dari kekuatan ekonomi, tetapi dari sumber daya manusia. Nah, perusahaan yang benar ya, yang filosofinya benar, itu menganggap manusia sebagai asetnya, karyawan sebagai asetnya, bukan sebagai kekuatan ekonomi. Kalau dia menganggap karyawan itu hanya sebagai kekuatan ekonomi, maka perusahaan itu tidak dapat bertahan. Tapi kalau dianggap sebagai aset, apalagi ini adalah aset intelektual, maka perusahaan itu bisa terus dinamis dan berkelanjutan, karena merespon setiap perubahan itu tetap saja dibutuhkan analisa dari manusia, ya kan? Walaupun ada berbagai teknologi yang diciptakan, kan manusia juga yang menciptakan teknologinya. Nah, manusia jangan kalah cerdas ya sama teknologi, jadi maksudnya terus mengembangkan dan berinovasi. Nah, sedangkan pengertiannya menurut Longman Dictionary, IT is the science and practice of collecting, storing, using, and sending out of information by means of computer system and communication. Nah, kalau menurut Longman, ini adalah pengetahuan dan praktek dari mengumpulkan, kemudian mendata, menggunakan, dan mengirim informasi tersebut. Sedangkan menurut Alter is the hardware and software used by information system. Ini adalah hardware dan softwarenya. Hardware-nya sudah tahu ya, hardware di PPN ya. Hardware itu ada perangkat kerasnya, software ada perangkat lunaknya, itu program-program yang dipergunakan. Teknologi informasi. Kalau kita ngomongin teknologi informasi, ini berarti penerapan cara-cara pengumpulan. Kita ambil kesimpulan dari para ahli tadi, itu adalah penerapan cara-cara pengumpulan, perolehan, pencatatan, pemrosesan, penyimpanan, storing ya, pendistribusian, penyebaran, penyampaian informasi baik dalam bentuk angka, huruf, gambar, suara dengan alat elektronik berdasarkan kombinasi antara penghitungan atau computing dengan komunikasi jarak jauh atau telecommunication. Nah, ini impact-nya apa? Paperless illustration, ya enggak? Jadi bisa mengurangi penggunaan kertas, lebih efisien. Kemudian elektronik mail. Jadi kalau dulu mungkin orang tidak semuanya melek atau paham apa sih email. Nah, sekarang sudah mulai paham, ya kan. Kemudian disket atau CD atau hard disk filing. Kalau dulu ini mungkin populer sekali ya. Kalau sekarang itu sudah banyak pakai cloud ya. Pakai penyimpanannya ke awan, atau mungkin disimpannya melalui sosmed ya. Karena bisa rusak ya, kalau misalkan disimpan di hard disk saja bisa crash hard disknya, tidak tertolong. Tapi kalau di cloud bisa diakses dimanapun. Kemudian telekonferensi jarak jauh, desktop application, itu berbasis desktop ya, jadi dashboard maksudnya, sehingga friendly user. Kemudian online library, perpustakaan online, internet service, pelayanan internet, dan e-governance. E-governance ini adalah pelayanan dari pemerintah, jadi kita tidak usah jauh-jauh datang ke Dukcapil untuk mengantri, kita bisa proses dulu di sini. Mau buat NPWP juga ya kan, tidak perlu ngantri lagi, kita buat dulu di tempat secara online. Nah, nanti baru bisa diproses. Nah, sedangkan menurut Martin, teknologi informasi tidak hanya teknologi untuk memproses dan menyampaikan informasi yang berbasis komputer, namun juga menggunakan teknologi komunikasi lainnya yang menyampaikan informasi dan pesan. Yang kedua, pengelolaan teknologi informasi adalah pengelolaan informasi baik menggunakan komputer maupun alat komunikasi lainnya seperti elektronik mail, voicemail, groupware, dan sistem lainnya. Nah, groupware ini seperti apa sih contohnya? Ini kabel grouping seperti kalau di koneksi kan ada jaringan LAN WAN ya kan. Nah, kalau LAN itu kan lokal area networknya, berarti di dalam perusahaan tersebut, misalkan perusahaan tersebut ada beberapa divisi yang jaraknya lumayan dan itu bisa harus terkoneksi. Nah, kemudian kalau WAN itu misalkan kondisinya jauh, ini bisa di luar dari perusahaan atau di dalam perusahaan ya, tetapi yang jaraknya cukup jauh, misalkan kantor pusatnya di Jakarta, kemudian site-nya di Kalimantan misalkan.
sehingga tetap terhubung. Kemudian apa namanya, sistem PABX. Nah, itu juga bagian dari groupingware ya. Sistem PABX, tahu kan? Sistem PABX ini seperti kalian telepon ke kantor itu ada hotline numbernya. Jadi ada nomor untuk operator, kemudian kalian bisa juga tekan extension yang lain sehingga tidak perlu langsung ke operator, bisa langsung ke tujuan karena di operator mungkin ngantri ya kan. Itu pakai groupware. Wire ya, kabel, kemudian wiring gitu, grouping wiring. Kemudian yang ketiga, alat-alat tersebut memungkinkan anggota organisasi berkomunikasi, bertukar informasi untuk tujuan tertentu, sehingga TI dianggap memiliki kekuatan menembus sekat-sekat dalam satu organisasi, baik internal maupun eksternal. Sebentar ya. Nah, kesimpulannya kita bisa ambil kesimpulan TI adalah alat informasi dan komunikasi, termasuk komputer pribadi. Nah, kalau di rumah masih punya PC yang besar, di saya juga masih banyak PC yang besar. Aplikasi peralatan lunak, perangkat lunak komputer, komunikasi berdasar internet dan jaringan, serta sarana untuk menyimpan dan mencari, temukan kembali informasi. Nah, kalau lihat dari definisi Turban, teknologi informasi merupakan bagian teknis dari sistem informasi yang terdiri dari hardware, software, dan database. Ini erat kaitannya dengan informatika ya, dan merupakan subsistem dari sistem informasi yang berbasis komputer. Ini kita lagi ngomongin tentang SI nih ya. Nah, penggunaan komputer sendiri tahun 1970-an digunakan sebagai mesin pengolah kata dan kalkulator sederhana. Ukurannya besar dan standalone ya. Kemarin sudah saya ungkapkan, sudah saya singgung maksudnya di penjelasan sebelumnya, bahwa komputer zaman dulu itu sebesar lemari gitu. Kalian sudah pernah dapat pengantar komputer kan? Kebetulan saya juga pernah jurusan komputer, jadi saya bisa cerita sedikit walaupun tidak banyak ya, sedikit. 1980-an fungsinya mulai beragam, ukuran lebih nyaman, dapat digunakan untuk networking. Nah, berarti LAN ini mulai lahir tahun 1980-an. Nah, ini 1980-an ini termasuk generasi apa nih? Generasi X, generasi Z. Kemudian 1990-an. Nah, 90-an ke sini milenial ya. Perkembangan teknologi berjalan sangat cepat, life cycle-nya dan lain-lain itu dengan hitungan hari. Saking dinamisnya, banyak sekali perubahan terjadi. Optimal untuk pengembangan jaringan komunikasi baik internet maupun intranet. Nah, kalau dulu orang menganggap bahwa itu tidak mungkin, itu tidak bisa, tapi ternyata kenyataannya adalah sekarang semua apa saja bisa dilakukan di rumah gitu ya. Walaupun memang ada dampak negatifnya juga lumayan banyak ya. Jadi harus bisa memfilter. Kemudian teknologi informasi dan pengolahan informasi, ini tadi sudah disinggung sedikit, ada data dan informasi yang semuanya saling terkoneksi dengan hardware-nya, software maupun database dan alat komunikasi yang digunakan. Mengapa informasi menjadi penting? Nah, menurut Alvin Toffler, this is a future shock. Ini kejutan masa depan. Dulu tahun 8000 sebelum Masehi, ini adalah zamannya agraris ya. Yang dimana sumber daya semuanya serba dari alam. Kemudian 1700 Masehi itu adalah revolusi industri. Terjadi zaman Henry Taylor, kemudian Henry Fayol, itu revolusi industri. Kemudian tahun 1970 itu sudah mulai revolusi komunikasi. Dari revolusi komunikasi ini bergerak terus revolusi digital, kan? Bahkan yang kemarin sudah saya singgung juga, wacananya adalah nanti televisinya sudah bukan televisi analog lagi, itu kan dihapuskan menjadi televisi digital. Ya, plus minusnya apa ketika jaringannya down tidak bisa ya. Tahun 1980 ini mulai bergerak dinamis sampai sekarang ya. Kemudian
Menurut Marshall McLuhan, ini adalah global village. Ya, jadi apa namanya? Jadi seperti apa sebuah daerah dalam global gitu. Karena maksudnya seperti ini. Maksudnya tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu yang cukup jauh, karena semuanya jadi serba seperti yang jauh jadi dekat dan yang dekat jadi jauh ya. Nggak juga ya, tergantung gitu ya, tergantung cara merespon perubahan dan teknologi. Jangan sampai silaturahminya terputus. John Naisbitt menyatakan mengenai mega trends. Nah, ini adalah 10 direction transforming our lives. Ada 10 transformasi dari kehidupan kita dari adanya information explosion, ledakan dari informasi. Sedangkan Bill Gates menyatakan information at your fingertips. Informasi ada di tangan Anda. Iya kan? Kita berselancar dengan jari kita kan, dengan tangan kita. Nah, kalau dari sisi global ya, terlepas dari manfaatnya ya, kita lihat manfaatnya dulu. Manfaat informasi dalam dunia modern, yang pertama, informasi sangat esensial dalam kehidupan modern, baik perorangan, organisasi, lembaga, masyarakat maupun negara. Sebagai alat untuk mengerjakan dan meningkatkan pengelolaan agar lebih cepat, efisien, lebih produktif dan dapat dipercaya, ya kan? Sekarang itu di pemerintah ya, e-governance itu banyak sekali penerapan dari teknologi digital online ya, serba online. Pelatihan juga saya ikut kemarin pelatihan dengan di LHK itu e-learning ya, semuanya serba disupport digital online, e-book, e-commerce, network economy, digital economy, lifestyle-nya juga semua serba digital. Dan ini sangat berfungsi untuk pengawasan yang lebih efektif. Di Jakarta itu saya dengar sebelum booming di sekitarnya di luar Jakarta, itu di Jakarta dulu semua PNS-nya itu harus selalu membuat laporan. Nah, laporannya itu harus selalu dimonitor dan dieksekusi setiap hari, kemudian di-approve oleh atasannya. Kalau tidak, dia dianggap tidak masuk. Nah, sekarang kan sudah banyak ya. Jadi, bahkan saya beberapa waktu lalu sempat ngobrol sama orang Pemda dari Dinas Dindik. Jadi mereka juga sama. Mereka harus membuat laporan kegiatan setiap hari, apa yang mereka lakukan gitu. Jadi kalau di swasta kan mereka bisa pakai Trello, ya kan? Mungkin ada tidak di perusahaan kalian yang menerapkan Trello. Jadi itu adalah monitoring progress. Hari ini kegiatan ngapain aja, kemudian besok rencananya mau apa aja gitu. Hari ini progresnya kelihatan, apa saja yang sudah dilakukan. Dan ini memang semakin rigid ya, semakin efisien. Jadi pengawas itu tidak harus ngecek satu-satu semuanya atau melihat dokumen, tapi sudah terlihat by sistem mana yang progresnya sudah berjalan, mana yang belum, mudah diketahui. Berikutnya adalah ketersediaan informasi dalam dunia modern merubah cara berpikir dan kinerja hidup, dan informasi dipandang sebagai energi dan alat memberdayakan manusia modern. Jadi bukan lagi sebagai pernah ada masanya ketika orang anti ya sama teknologi, tapi sekarang sudah tidak ya, karena memang sudah keharusan dan sudah tuntutan. Ini mendorong perubahan memang. Ketika ada satu kejadian yang tidak menyenangkan diiringi dengan satu perubahan peradaban. Teknologi administrasi dan teknologi informasi. Teknologi administrasi adalah bagian dari ilmu administrasi yang melakukan studi serta mengembangkan berbagai teknik pengerjaan. Berikut desain mesin dan pesawat-pesawatnya yang harus dipakai dalam rangka administrasi. Perkembangan administrasi yang pesat sekarang ini berkat penggunaan komputer dan sarana komunikasi. Nah, ini kalau dilihat dari eranya, era komputerisasi, fokusnya adalah pemrosesan data. Kerangka kerjanya adalah monopoli, targetnya hanya organisasi, kegunaannya cukup efisiensi dulu. Contohnya misalkan paperless. Kemudian pada era teknologi informasi, fokusnya ini adalah pengguna langsung. Jadi end user. Kerangka kerjanya perdagangan bebas, ya kan? Free trade area nih. Tapi saya nggak ngomongin FTA ya. Maksudnya saya ini adalah e-bisnis ya, e-commerce yang lebih luas lagi di e-bisnis. Kemudian targetnya adalah individu, jadi setiap orang dapat bertransaksi dengan mudah, termasuk mobile banking juga ya. Kemudian e-wallet ya kan.
Kegunaannya untuk apa? Untuk efektivitas, efektif dari sisi waktu. Kalau dia harus setoran ke bank itu kan apa namanya, tidak efisien, tidak efektif juga ya kan, wasting time gitu, apalagi pas lagi jamnya sibuk. Nah, sekarang lebih efektif. Sistem informasi, fokusnya sistem strategi. Jadi strateginya seperti apa sih? Disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan zaman, sesuai dengan tuntutannya. Kerangka kerjanya adalah perdagangan bebas, targetnya proses bisnis. Nah, ini lebih ke enterprise, lebih menyeluruh. Kegunaannya adalah untuk keunggulan bersaing. Dan era globalisasi ekonomi fokusnya pada transformasi bisnis. Kalau yang tadi bisnisnya itu hanya jualan online biasa, kemudian ada lagi layanan purna jual. Nah, kemudian ada lagi market chain-nya. Kemudian ada lagi supply chain, rantai pasokannya. Wah, dari hulu ke hilir. Jadi tidak usah lagi sibuk dia menghubungi vendor atau supplier, kurang misalkan stoknya, bahan bakunya kurang dan sebagainya. Ini dari hulu ke hilir sudah by sistem, otomatis ke data ketika kurang, sistemnya si vendor atau si supplier sudah bisa baca lalu dikirim. Kemudian progres pengiriman sampai mana bisa terlihat. Kerangka kerjanya global, targetnya sistem dinamik, kegunaannya adalah untuk adaptasi. Nah, ini menurut Introjit. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, peran teknologi informasi sebagai enabler, penyedia, memberi jalan terciptanya pergeseran paradigma pemerintahan, usaha dan ilmu menjadi lebih baik, efisien, efektif, akuntabel dan transparan. Nah, ini perubahan paradigma yang paling terlihat ya, transformasi. Peringkat aplikasi e-government dari 196 negara. Nah, Singapura itu 43,4%. Ini menempati urutan ke-8 ya. Malaysia 39, Filipina, Vietnam, Brunei, Thailand, Indonesia 30 menempati urutan ke-88. Nah, ini Indonesia nih. Masih bagus ya. Sudah mulai terserap. Itu September ya 2001. Berikutnya, contoh menarik cara baru dalam berkompetisi. Nah, ini menurut Rosenberg ya, salah satu perusahaan di bidang travel agent, ini contoh. Banyak perusahaan penerbangan, hotel, dan lain-lain akan membypass travel agent dan berpindah ke direct electronic distribution system. Contohnya etiqueting via online booking. Nah, kalau di Indonesia etiqueting sudah marak, tetapi orang masih lebih merasa familiar atau tenang kalau dia via agent, karena biasanya Indonesia masih belum ingin menyerahkan sepenuhnya ya, antisipasi dengan resiko-resiko. Kalau sudah keep kontak dengan PIC dari agennya, jadi kalau ada apa-apa gampang gitu biar si agennya yang menghubungi. Kemudian adanya revolusi digital merupakan ancaman bagi seluruh perusahaan travel agent. Nah, kalau tadinya dia hanya menunggu, ini kan terutama dari cost ya, dari sisi cost. Kalau dia hanya menunggu, kemudian si pelanggan itu harus datang, kemudian karena keterbatasan waktu, apalagi pandemi kan tidak boleh keluar. Nah, ini banyak yang belum tikar, banyak usaha yang belum tikar karena itu ya. Kemudian komisi dari 10% menjadi 5%. Nah, komisi tadinya 10% karena effort yang luar biasa untuk mendatangkan konsumen, sekarang bisa dipangkas 5%. Itu termasuk efisiensi juga ya. Kemudian contoh yang paling mudah kita lihat itu adalah di tol. Tadinya banyak pekerja di tol untuk pembayaran kartis atau tiket tol, sekarang kan banyak sudah pakai mesin ya. Telah banyak perusahaan online yang muncul memberikan contoh. Nanti kalau habis kita masuk lagi ya sesi keduanya. Contohnya Expedia.com memberikan travel service yang komplit untuk menarik individu travelers. Kemudian apalagi tuh? Banyak ya. Kita tuh kalau mau jalan-jalan musim liburan ingat ya sama semua aplikasi jalan-jalan. Grand begini saya lupa nih. Kemudian kompetisi antar travel agent kebanyakan adalah memotong komisi mereka untuk customer agar tiket lebih murah. Nah, mereka rela berkorban, jadi mengorbankan yang sedikit untuk keuntungan yang besar. Nah, jadi mainnya di quantity. Nggak apa-apa nih, komisi dari 10% jadi 5%, tetapi customernya dari tadinya 10 jadi 20, kan double impact. 20 dikali 5% daripada 10 tapi hanya 5, ya kan?
Beda banget kan, seperti sudut ya, semakin ditarik walaupun kecil efeknya besar, impactnya besar. Nah, strateginya adalah keluar dari leisure travel business dan menjadi corporate travel agency. Nah, jadi dia keluar, ini contoh ya, menyambung yang tadi ya. Kemudian memberikan seluruh komisi untuk menjadi potongan harga tiket, tetapi customer membayar servis-servis lain dan dia merubah bisnis modelnya. Nah, jadi ada layanan penjual di dalamnya, konsultasi untuk bagaimana memperkecil biaya-biaya perjalanan perusahaan, kebijakan perjalanan perusahaan, dan mengurus klien perusahaan yang akan berkunjung dan sebagainya. Jadi pelayanannya ditambah, fitur-fiturnya ditambah. Dan implementasi strategi kedua yang tadi ya, memberikan suatu komisi untuk menggunakan aplikasi e-commerce, web-based business travel management solution terintegrasi dengan travel planning technology. Jadi dia buat satu website yang memberikan kemudian pelayanan dan berbagai fitur-fitur sehingga mudah diakses juga oleh konsumennya. Polisi dan profile manajemennya dan manajemen toolsnya, proprietary travel management application, semuanya serba online. Online service support, jadi tidak harus menunggu respon dari CS. Ketika CS-nya misalkan 24 jam di hire, ternyata itu cost. Nah, kemarin butuh banyak untuk merespon. Nah, sekarang dia bisa menggunakan bantuan mesin. Ada juga vacuumnya di situ ya, sehingga kalau misalkan ada persoalan, konsumen bisa cari tahu nih, ini kalau begini kendalanya harus kemana, harus bagaimana. Hanya dengan browser, corporate travelers dapat membuat reservasi kapan saja dan di mana saja dengan cepat. Karena pelayanan sudah by system 24 jam. Transaksinya bisa per menit, per detik, ya kan? Berikutnya, tools yang ada pada sistem. Yang pertama ada Coda, Discount Analysis Containing Optimization Algorithm, yang mengoptimalkan biaya perjalanan perusahaan. Kemudian Electronic Messaging Service. Nah, klien dapat mengatur permintaan perjalanan via etiket, tracking, men-track, monitor, report, dan mengembalikan tiket yang batal atau tidak digunakan. Kemudian Rest Monitor, search system yang mencari reservasi mendekati jam keberangkatan dan juga jam cadangan. Global Distribution Network, secara elektronik berhubungan dengan klien perusahaan, dan Custom Rest, Global Electronic Reservation System yang memastikan akurasi reservasi. Dan Network Operation Center atau NOC memonitor keadaan cuaca, keadaan tempat bepergian dan air traffic sehingga informasi dapat dijadikan keputusan untuk merubah perjalanan. Jadi kalau misalkan menuju Singapura misalkan ada badai, amit-amit ya, ini mah lagi contoh. Nah, rutenya dirubah dulu misalkan kemana, atau misalkan mau ke Hong Kong transit dulu, mungkin kan transit dulu ke Singapura. Biasanya kalau transit kan deket-deket ya. Nah, berikutnya hasilnya ya, ini untuk pada tahun 1979 dari bisnis lama sales mencapai $40 juta, dan ketika diubah ke e-commerce tahun 1997 salesnya mencapai $3 miliar. Nah, dari 40 juta ke 3 miliar. Jauh ya, jauh banget ya. Saat ini beroperasi di 24 perusahaan dengan 4.500 karyawan, dan perusahaan selamat dari keberangkutan dan menambah market share serta profitabilitasnya. Jadi bertambah keuntungannya. Jadi buat yang jualan online, jangan berkecil hati. Oh, saya mah hanya jualan online. Nah, saya dari jualan online nanti bisa punya toko offline. Kemudian toko offline-nya itu hanya untuk memastikan konsumen bahwa perusahaan ini adalah perusahaan real gitu kan. Usahanya nyata, bukan usaha virtual kan. Kalau virtual office di tempat bergengsi orang masih percaya ya. Tapi kalau virtual office di tempat yang tidak bergengsi mungkin orang tidak percaya ya. Jangan-jangan ini adalah phishing gitu, jebakan Batman. Nah, kalau kita tinjau kembali contoh dari perusahaan yang mencapai competitive advantage pada era digital dengan menggunakan e-commerce, dan paling pentingnya adalah kadang diperlukan perubahan besar terhadap model bisnis untuk memenangkan kompetisi di era digital ekonomi. Ya, memang sumber dayanya cukup besar. Oleh karena itu, kalian yang masih kuliah, hargailah setiap kesempatan baik itu menambah pengetahuan, menambah skill, juga meningkatkan kompetensi Anda. Nggak apa-apa, sekarang ini saya masih begini, nggak apa-apa. Karena beberapa tahun yang akan datang kalian akan berubah jika kalian menghargai setiap kesempatan dan melakukan semua yang terbaik yang kalian bisa. Pasti beda hasilnya.
Berikutnya, IT web based dan isi ini tadi e-commerce yang merupakan fasilitator of survival. Jadi dia fasilitator supaya dapat bertahan agar dapat berkompetisi. Kompetisi global bukan hanya harga dan kualitas, tapi juga servis. Nah, orang biasanya bisa bersaing tapi tidak mampu bersaing dari sisi servis. Padahal bauran pemasaran 4P yang kalian kenal itu marketing mix yang kalian kenal populer 4P itu sebenarnya akan lebih powerful kalau yang diterapkan itu 7P, ya kan? Jadi ditambah dengan servicesnya di sana. 7P, 4P plus 3P, jadi 7P ya. Infrastruktur jaringan komputer dan IC berkembang cepat tapi mengeluarkan kos besar. Iya memang kosnya besar. Nah, jadi supaya punya jam terbang dan pengalaman yang cukup, maka kalian harus membuka diri, mengosongkan gelas. Jadi jangan selalu merasa saya sudah bisa, saya sudah paham, saya sudah tidak ingin belajar itu lagi, sudah cukup tahu. Jadi kosongkan gelas, selalu isi dengan pengetahuan baru, karena bisa jadi setiap kesempatan yang diberikan kepada kita, misalkan saya sudah tahu nih materi ini tapi saya kok belajar lagi, mungkin ada sesuatu yang akan kalian dapatkan pada kesempatan itu. Daun tidak akan jatuh tanpa izin dari Allah. Nah begitu ya kalau dalam kalau menurut keyakinan muslim di kami orang muslim. Jadi ketika diberikan kesempatan sesuatu, kenapa saya bisa ada di sini ya, padahal saya nggak ingin ada di sini. Nah, itu mungkin ada sesuatu yang bisa kamu dapatkan di situ, bermanfaat bagi diri kamu saat ini maupun akan datang. Ya kan, bahkan daun jatuh pun tidak bisa jatuh tanpa izin darinya. Diperlukan paten untuk inovatif sistem untuk memastikan competitive advantage. Nah, ini karena teknik ATM ini sudah sangat familiar, ATM itu amati tiru modifikasi, maka jika melakukan inovasi sebaiknya dipatenkan ya. Supaya apa? Supaya memang hak cipta itu kita yang pegang kalau sudah berinovasi, untuk melindungi hak-hak ya. Nah, kemudian kita masuk dalam era, kita 1 menit terakhir ini, nanti kita masuk lagi di new economy ya. Kita tutup dulu sampai di sini. Nanti kita lanjutkan lagi dengan link yang baru ya. Kita tutup dulu part 1-nya. Saya ada pertanyaan tidak sampai sini? Atau ditunda dulu pertanyaannya nanti di sesi 2 ya. Kurang dari 1 menit. Saya close dulu ya semuanya. Masih menyimak nggak nih? Ada orangnya nggak nih? Ntar orangnya pada nggak ada lagi nih. Pengalaman. Masih ada ya? Oke. Saya tutup dulu, nanti kita masuk lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.